Kalau sini dari buku itu ya, sudah 3 tahun. Sebelum perkenalkan, nama saya Bidan Fadila. Saya merupakan bidan yang bertugas pada hari ini. Lalu menurut data, Ibu tadi melahirkan dari jam 8 ya. Kita hitung sampai sekarang 6 jam yang lalu berarti. Gimana tadi sudah makan minum? Sudah Ibu. Sudah? Apakah sudah bisa ke kamar mandi? Sudah. Miring kanan kiri? Sudah bisa. Bersandar di tempat tidur apakah sudah bisa Ibu? Sudah semuanya bisa ya. Kalau gitu, nah menyusui apakah sudah Ibu? Sudah Ibu. Sudah. Air susunya keluar ya. Nah Ibu, apakah tadi Ibu istirahat atau tidak? Istirahat sampai tertidur? Iya, kalau begitu nanti saya akan melakukan pemeriksaan ya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya juga nanti akan memeriksa payudara dan area genitalia Ibu atau area mesum Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya. Kalau gitu silakan untuk bersiap-siap ya Bu. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan. Ya, baik Ibu. Ibu, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan. Nah, saya cek dulu ya tensi darah Ibu. Ibu ada riwayat darah tinggi nggak? Tidak Ibu. Tidak ada ya. Utangku ada. Siapa tahu ada. Nah, tensi darahnya normal dulu 120/80. Tadi nadinya juga normal ya, 80 kali per menit. Pernapasan Ibu juga normal 20 kali per menit. Saat ini saya akan mengecek suhu Ibu ya. Ya. Nah Ibu, tadi sudah saya cek juga suhunya 36 derajat Celcius. Nah itu normal ya Bu ya. Nah selanjutnya saya akan meriksa dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Bu. Ibu, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan ya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bu, maaf Bu, saya pegang kepala Ibu untuk melihat ya. Nah, area rambut Ibu bersih nih, nggak bau ya. Lalu mata Ibu tidak anemis dan konjungtiva itu Bu nggak pucat ya. Lalu kemudian skleranya kan tidak ikerit, hidungnya tidak ada serumen ataupun polip, mukanya Ibu tidak ada udem. Lalu kemudian mulutnya silahkan dibuka Ibu. Bersih, tidak ada sariawan ya. Saat ini saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara. Tolong buka ya Bu pada payudara Ibu, dan tangannya Bu tolong diangkat ke atas. Tolong diangkat ke atas Bu. Nah, saya akan bersihkan terlebih dahulu area areola Ibu. Sini, taruh tisu. Lalu kemudian tunggu sampai 1-2 menit. Nah, Ibu, payudaranya simetris ya, tidak ada pembengkakan ataupun kemerahan di sini. Saya tekan sepertinya tidak sakit ya. Iya Ibu. Setelah ini, lalu kemudian sudah 2 menit, kita putar dengan searah jarum jari. Nah, areola Ibu hiperpigmentasi nih Bu, warnanya agak hitam ya. Putingnya agak menonjol. Lalu Bu, izin saya pencet. Nah, sudah keluar nih Bu asinya. Sudah ya Bu pemeriksaan payudaranya. Silahkan diturunkan Ibu tangannya. Saya akan melakukan pemeriksaan pada abdomen ataupun area perut Ibu. Ibu masih merasa mules enggak? Masih ya? Nah, sini. Punya 3 jari di bawah pusat, nggak teraba, keras seperti papan. Uterusnya berarti sedang berkontraksi. Lalu kandung kemih Ibu tadi sudah pipis ya Bu ya, makanya sekarang kosong nih Bu.
Nah, di sini masih terlihat ya Bu, strianya sama dengan Ibu. Gak apa-apa Bu, lama-kelamaan nanti juga bakal hilang ya. Saat ini saya mau melihat area kaki Ibu nih Bu, ekstremitas. Ini tidak ada varises. Nah, tidak ada pembengkakan ataupun udang. Ya, lalu saya akan mengecek tanda Hoffmann Ibu. Ibu akan saya tekuk bagian sininya. Apakah terasa sakit? Tidak. Tidak ya. Nah, tidak ada kemerahan juga. Tanda Hoffmann Ibu baik ya Bu. Baik. Setelahnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area genitalia Ibu ataupun area misfi Ibu. Silahkan tekuk kakinya Ibu. Tekuk ya. Nah, saya akan memakai sarung tangan terlebih dahulu ya Bu. Nah, saat ini saya akan membersihkan area genitalia Ibu dimulai dari labia mayora terjangkau, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, vestibulum perineum anus. Kita lihat, nah Ibu, rupanya tidak ada tanda-tanda infeksi ya, tidak ada pembengkakan, dan tidak ada kemerahan. Lalu area jahitan Ibu ini di bagian perineumnya, tubuh tidak ada pembengkakan seperti hematoma ya. Lalu kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi seperti keluar cairan berbau. Ya, oke Ibu. Nah, perdarahannya juga ini kurang lebih sebanyak 250 cc ya Bu. Tadi dari pembalut juga terlihat. Nah, selanjutnya saya akan melihat area anus Ibu ya. Tunggu ya Bu. Dari itu Ibu tolong miring ke kiri Bu. Ya, tolong miring ya. Miring, kita mengeluruskan. Sini ditekuk. Nah, kita cek. Nah, tidak ada benjolan yang keluar ya Bu ya. Tidak ada wasir. Nah, Ibu boleh silahkan untuk merebahkan diri kembali. Ibu sudah duduk ya, saya akan mengecek refleks patella Ibu. Refleks patellanya dua-duanya positif dan dalam keadaan normal ya. Ibu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan ya. Alhamdulillah semuanya dalam batas normal. Ya, tadi Ibu sudah mengatakan sudah makan ya. Sudah makan, sudah minum, tetap pertahankan seperti itu. Makan satu hari 3 kali. Harus ada nasi, lauk pauk seperti sayur dan juga ikan, ayam atau segala macamnya ya. Nah, dan juga Ibu harus minum selama 1 hari itu butuhnya 3 liter atau setaranya 8-12 gelas setiap hari ya Bu ya. Nah, dan juga Ibu jangan lupa minum vitamin A yang dikasih sama puskesmas. Iya, tiap hari diminum ya. Itu persiapan untuk memperlancar ASI Ibu. Lalu Ibu tadi personal hygiene ataupun kebersihan diri Ibu bagus loh, rambut Ibu tadi bersih. Ya, pertahankan ya. Ibu ada anggapan tangan dari keluarga yang nggak boleh keramas sampai nikah selesai? Gak ada sih. Nggak ada ya. Alhamdulillah kalau gitu. Tetap Bu keramas, mandi sehari 2 kali gitu ya. Jaga kebersihan dirinya dan juga apalagi pada area misfi Ibu.
kan habis dijahit segala macamnya ya, untuk mencegah terjadinya infeksi. Ibu bersihkan dari depan sampai belakang ya. Ibu terkait istirahat juga harus tidur ya, istirahatnya harus cukup. Meskipun bayi ibu yang namanya bayi ya rewel ya, Dia suka nangis bunda. suka nangis minta susu gitu. Nah gini aja, kalau bayi tidur ibu ikutan tidur, kalau enggak air susunya tuh dipamping. Nah biar nanti minta tolong ke suami ibu ataupun ke keluarga ibu buat ikutan ngejaga dede bayinya, biar ibunya bisa tidur nyenyak ya. Iya, dan juga Bu, menyusuinya. Ibu tekniknya sudah tahu atau belum? Teknik menyusui yang benar. Sudah tahu? Kalau gitu, kalau sudah tahu ya saya ingatkan lagi ya. Nah, ketika menyusui itu Bu, agar puting ibu tidak lecet, ibu menyusuinya harus menempelkan mulut bayi ke bagian areola ataupun bagian hitam-hitam yang di situ Bu ya, di payudara. Nah, jika sudah, tempelkan aja Bu bayinya langsung kulit ketemu kulit. Itu jangan kalau misalnya udah dirasa ini Bu ya, kosong payudara ibu, jangan langsung dilepas aja bayinya, tapi pelan-pelan. Iya kan? Nah kalau misalnya ibu mau menyusui jangan cuma di satu sisi, ganti ke sisi lainnya juga, biar gak ada payudara yang bengkak ya. Dan juga Bu, ASI itu bakal produksi lebih banyak ketika dia juga lebih banyak disedot oleh bayi. Ya, produksinya akan lebih banyak tuh Bu. Iya, lalu posisi menyusuinya, ibu menyusui itu bukan cuma digendong gini aja, tapi banyak kok. Ibu bisa tiduran sambil nyamping, dan bayinya taruh di kasur. Tidur seperti ini bisa itu ya. Disusui, lalu juga bisa Bu bayinya teh seperti diketek seperti ini. Nah itu namanya teknik football. Itu sambil menyusui bergantian ke arah kanan ataupun ke kiri ya. Dan banyak lagi untuk posisi-posisi menyusuinya. Dan juga ibu yang perlu ibu ketahui. Nah ibu tadi mobilisasi ataupun pindah ke sana ke sini sudah bisa Bu, miring kanan kiri? Sudah bisa ya? Miring kanan kiri sudah bisa ya. Tadi juga bisa ke kamar mandi berarti ya. Sudah bisa. Apalagi nih nyelender, sekarang juga lagi nyelender ya. Sudah bisa. Kalau gitu ibu tetap pertahankan. Kalau misalnya udah ngerasa enak kan, boleh jalan-jalan ke ibu ya, ke area yang ini, puskesmas gitu ya, nyari udara segar itu boleh kok ya. Lalu juga Bu, tanda-tanda bahaya nifas itu ada yang beberapa yang perlu ibu ketahui. Yang pertama, kepala ibu nyeri banget gitu, kayak pusingnya sampai nggak ketahan gitu ya. Lalu juga mata ibu berkunang-kunang, lihatnya udah nggak jelas, kayak rabun gitu ya. Lalu juga muka ibu ngerasa nih muka ibu kayak bengkak gitu. Nah itu namanya udem. Nah, lalu juga ibu ngerasa sesek banget di area dada ibu. Dan ada lagi, ibu kan sekarang masih ngerasa mulus-mulus ya? Iya. Nah, mulus-mulus yang sekarang itu masih normal. Uterusnya lagi berkontraksi biar gak perdarahan. Tapi kalau misalnya ngerasa sakit banget gitu ya, sampai ibu gak bisa nahan, nah itu merupakan tanda bahaya Bu. Lalu juga Bu, ibu ngerasa nih kayak sekarang masih ada perdarahan ibu ya. Kalau ini mah masih normal. Tapi kalau perdarahannya udah mengalir deras, nah lebih dari 500 cc gitu Bu ya, pembalut bentar-bentar penuh gitu ya. Dan ngalirnya teh kayak darah segar gitu Bu. Nah itu merupakan tanda-tanda bahaya. Ibu langsung aja panggil bidan kalau nggak perawat yang ada di sini. Kalau udah pulang pun di rumah langsung ke puskesmas ataupun ke rumah sakit terdekat ya. Jangan diem aja. Iya. Kalau gitu ada lagi nggak Bu yang mau ibu tanya? Gak ada sih. Gak ada ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, saya yang nanya ke ibu ya. Ibu sehari makan berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali. Harus ada apa aja di piringnya? Ada nasi, lauk, sayuran. Betul, lauk ya. Nah juga minum sehari berapa kali? Sehari Sehari berapa liter maksudnya?
Oh, Maaf, 3 liter bidan. 3 liter ya. 3 liter itu setara sama berapa gelas? 8 sampai 12. 8 sampai 12 gelas ya. Lalu ibu kalau misalnya tidur yang malam gak bisa kebangun-bangun terus, pada saat bayinya rewel minta susu, berarti ibu tidurnya kapan? Tidurnya itu bidan apa? Saat apa bu? Saat bayinya tidur. Iya, saat bayi tidur ibu ikutan tidur gitu ya. Dan juga ibu, tanda-tanda bahaya saat nifas teh ada apa aja? Tadi ada sakit kepala yang hebat, terus pandangan kabur, Iya, terus sama dada sesak, Mm-mm. perut nyeri, sakit perut yang hebat, Mm-mm. sama keluar pendarahan yang banyak. Iya, terus ada lagi nggak? Terus ini pembengkakan pada payudara juga ya. Betul, pembengkakan pada payudara ya. Pembengkakan pada payudara tadi belum saya jelaskan ya. Iya. Nah, pembengkakan payudara ini, yang payudara udah terlihat merah gitu bu ya, ibu terasa sakit ketika menyusui. Nah, ketika ibu pencet kayak gini, itu bukan air asli yang keluar, tapi cairan berbau gitu. Oh iya. Nah, itu berarti ada infeksi di area payudara ibu. Berarti kayak Nana ya. Iya, betul seperti itu ya. Dan juga ada satu yang kelewat, ada udem di muka. Oh iya. Iya. Jangan lupa bu ya, kalau nemu-nemu yang tadi harus dibawa kemana bu? Ke puskesmas. Iya, puskesmas, klinik ataupun rumah sakit yang terdekat. Iya. Kalau gitu terima kasih banyak Bu Iko, bagus banget tadi sudah mengerti ya apa yang tadi saya jelaskan. Semoga Bu Iko sama bayinya sehat selalu ya. Iya, amin. Amin. Kalau gitu saya mau lanjut nih Bu ke pasien selanjutnya. Iya, bidan. Istirahat ya Bu. Iya, bidan. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih.